Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Peristiwa Muharram. Bahtera Nabi Nuh berlabuh setelah 150 hari air genangi bumi. Bahtera Nuh berlabuh di Gunung Judi pada 1 Muharram. Pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, Bahtera Nuh berlabuh. Pada saat itu air menggenangi bumi selama 150 hari. Air turun dari langit berwarna kuning dan keluar dari bumi berwarna merah. Menurut Al-Quran pada surat Hud ayat 44, tempat berlabuh Bahtera Nuh itu adalah Gunung Judi. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan, setelah Allah membinasakan orang kafir, kemudian difirmankan oleh Allah kepada bumi dan langit, "Wahai bumi yang telah memancarkan air dari sumbernya, telanlah airmu hingga kering. Dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan." Dan air pun disurutkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan penetapan perintah Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan dan menyelamatkan orang-orang yang beriman pun diselesaikan. Kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi, yakni terletak di pegunungan Ararat, Turki, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim yang melampaui batas hukum Allah dan ingkar kepadanya, serta mendustakan Rasulnya. Kisah selanjutnya, Ibnu Katsir dalam bukunya Qasas Al-Anbiya menambahkan, setelah Nuh mendarat di Al-Judi dan melanjutkan hidupnya bersama orang-orang yang beriman, Al-Quran menutup tirai pada kisah selanjutnya. Tidak diketahui bagaimana urusan dia dengan para pengikutnya berlanjut. Yang diketahui atau dapat dipastikan adalah bahwa pada saat kematiannya, dia meminta putranya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Nuh kemudian meninggal. At-Tabari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ulama pada masa awal Islam, Ibnu Abbas pun mengatakan hal yang serupa ketika menjelaskan tentang surat As-Saffat ayat 77. Ibnu Abbas berkata, hanya keturunan dari Nuh yang tersisa. Namun demikian tidak semua tafsir berkata demikian. Quraisy Shihab mengatakan bahwa ada juga tafsir yang memiliki pendapat bahwa banjir bah pada masa Nuh tidak melanda seluruh bumi, sehingga memungkinkan adanya manusia yang lain. Pasca banjir, sementara itu Qatadah bin An-Numan meriwayatkan peristiwa selanjutnya setelah Bahtera tiba di Al-Judi. Qatadah berkisah, ketika Nuh turun dari Bahtera pada hari ke-10 Al-Muharram, dia berkata kepada mereka yang bersamanya, "Bagi kalian yang telah berpuasa harus menyelesaikan puasanya, dan bagi kalian yang telah berbuka puasa harus berpuasa." Ibnu Katsir melanjutkan Nuh melepaskan burung-burung dan mereka beterbangan menyebar ke muka bumi. Setelah itu orang-orang beriman turun. Nuh meletakkan dahinya ke tanah dalam sujud. Para pengikut Nuh menyalakan api dan duduk di sekitarnya. Menyalakan api dilarang selama di atas kapal, agar tidak menyalakan kayu bahtera dan membakarnya. Tak satu pun dari mereka makan makanan panas sepanjang seluruh periode banjir. Setelah pendaratan, ada 1 hari puasa sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Setelahnya, Nuh kemudian membagi wilayah bumi kepada putra-putranya sebagaimana dikatakan oleh Amir bin Syarahil As-Sa'bi, bahwa ketika Nuh, keturunannya, dan semua yang ada di dalam bahtera turun ke bumi, dia membagi bumi kepada para putranya dalam 3 bagian. Wasiat Nabi Nuh. Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, ketika kematian Rasulullah, Nuh mendekat. Dia memperingatkan para putranya, "Sungguh aku akan memberimu nasihat yang jauh jangkauannya, memerintahkan kalian untuk melakukan 2 hal dan memperingatkan kalian untuk tidak melakukan 2 hal juga. Aku meminta kalian untuk beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa jika 7 langit dan 7 bumi diletakkan pada satu sisi dari suatu ukuran, dan kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah ditempatkan di sisi yang lain, yang terakhir akan lebih besar daripada yang pertama.
Aku memperingatkan kalian untuk tidak menyekutukan Allah dan melawan kesombongan. Sahih Al-Bukhari. Beberapa tradisi mengatakan bahwa makam Nuh berada di Masjid Suci di Mekah. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia dimakamkan di Balabak, sebuah kota di Irak. Rasul pertama. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah untuk penduduk bumi. Ibnu Katsir menuliskan ketika kerusakan telah meluas di muka bumi, kesesatan telah mewabah di seluruh pelosok negeri dengan disembahnya berhala di mana-mana. Maka Allah mengutus hamba dan Rasulnya, Nuh alaihi salam. Ia mengajak masyarakat untuk kembali menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dan melarang mereka untuk menyembah selainnya. Karena itulah Nuh dikatakan sebagai Rasul pertama yang diutus Allah untuk penduduk bumi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syahihain tentang syafaat. Dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, lalu mereka mendatangi Adam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Ditiupkan kepadamu roh ciptaannya, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu dan menganugerahkan dirimu dengan tinggal di surga. Sudikah kiranya engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah engkau lihat keadaan kami dan apa yang kami rasakan?" Lalu Adam berkata, "Tuhanku sungguh telah murka. Tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah ada kemurkaan seperti ini selanjutnya." Lalu Adam berkata, "Tuhanku sungguh telah murka. Tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah ada kemurkaan seperti ini selanjutnya. Aku telah dilarang untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang, namun aku melanggarnya. Dirikulah yang seharusnya mendapatkan syafaat. Dirikulah yang seharusnya mendapatkan syafaat. Pergilah kalian kepada orang lain, pergilah kalian kepada Nuh." Lalu mereka mendatangi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama bagi penduduk bumi, dan engkau telah diakui sebagai hamba yang bersyukur oleh Allah. Tidakkah engkau lihat keadaan kami ini? Sudikah kiranya engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami?" Lalu Nuh berkata, "Tuhanku sungguh telah murka. Tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah kemurkaan seperti ini selanjutnya. Dirikulah yang seharusnya mendapatkan syafaat. Dirikulah yang harusnya mendapatkan syafaat." Dan seterusnya hingga akhir hadis ini seperti disebutkan oleh Bukhari pada kisah Nuh. Kisah ini diriwayatkan Bukhari bab kisah para nabi, bagian firman Allah, "Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh pada kaumnya," dan Muslim bab iman, bagian nikmat yang paling rendah untuk penghuni surga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Simak terus channel ini untuk video-video kisah teladan lainnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.